Memiliki tubuh sehat dan terhindar dari penyakit impian setiap orang. Namun kenyataannya, rutinitas dan aktivitas tinggi membuat seseorang melupakan pola hidup sehat. Begitu juga dengan berolahraga. Sejatinya, olahraga diperlukan untuk menjaga tubuh seseorang agar tetap sehat dan fit dalam beraktivitas. Belakangan, olahraga berkembang sebagai salah satu gaya hidup masyarakat urban. Berbagai komunitas seperti lari, bersepeda, hingga senam bermunculan. Komunitas ini disinyalir mampu memotivasi anggotanya untuk meluangkan waktu berolahraga bersama. Seiring dengan itu, munculnya berbagai komunitas juga turut melahirkan beragam event olahraga perkotaan. Masyarakat pun merespon positif diselenggarakannya event olahraga seperti maraton dan lari 10 km. Selain menyedot banyak peserta, berbagai ajang olahraga itu juga mampu menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata olahraga. Itu dia, jadi pola hidup sehat, diimbangi dengan olahraga, asupan gizinya penting. Tapi ini waktunya gimana, Nes? Misalnya kalau kita kan sibuk ya. Iya sih, tapi tetap aja sesibuk-sibuknya harus menyempatkan diri untuk olahraga. Penting, yang penting disiplin juga. Iya. Tapi kita juga mau membahas ini lebih dalam lagi. Sudah ada Mbak Andam dari Herbalife dan juga ada Mas Panji. Ini dari ini ya, Dari event dari Herbalife yang akan mengadakan triathlon di bulan Agustus Agustus Dan nanti. sudah ada atletnya juga, Bang Jo ini. Halo. Jauh hari Johar. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, tadi sempat Peter sempat bilang gitu kalau misalnya kita tuh biasanya memang tidak punya waktu gitu untuk menjaga hidup kita untuk tetap sehat. Nah, kalau melihat masyarakat perkotaan seperti ini sebenarnya apa sih yang salah dari yang kita lakukan setiap hari gitu Mbak Andam sampai kita susah kayaknya mendapatkan hidup sehat itu? Oke, kayak tadi kita ngobrol kan, bangun terus udah gitu pagi-pagi dikejar-kejar waktu karena mesti ke sana, mesti kemari, terus akhirnya kita skip nih sarapannya. Atau sarapan seadanya, pokoknya asal kenyang aja. Nah, itu yang kita lakukan. Kebanyakan dari masyarakat perkotaan melakukan pola seperti itu. Nah, ini pola yang kurang baik karena sarapan ini sangat penting. Jadi, sarapan ini menjadi sumber energi kita untuk melakukan kegiatan kita sepanjang hari gitu. Jadi, kita perlu sarapan dengan nutrisi yang baik, yang ada kandungan karbohidrat di sana, kemudian ada protein, kemudian ada nutrisi-nutrisi lain, vitamin dan mineral juga di sana. Nah, yang paling sederhana yang cukup untuk kita beraktivitas itu sarapannya seperti apa sebenarnya? Misalnya yang sederhana yang kita bisa dapat di rumah atau di supermarket gitu. Meraciknya. Yang penting ada asupan karbohidrat di sana. Kemudian ada proteinnya, kemudian ada lemak baiknya juga di sana, dan yang penting untuk mendukung aktivitas sepanjang hari ada vitamin dan mineral juga di sana. Ada vitamin dan mineral. Kalau begitu Mas Jo biasanya sarapannya apa? Saya penasaran gitu. Karena kan beberapa kali ikutan triathlon. Saya sih one day mungkin ingin gitu ya. Tapi saya bingung, bisa nggak ya, kuat nggak sih saya gitu. Kalau untuk sarapan sih, kalau yang untuk atlet seperti saya sih biasanya hanya roti dan susu aja sebelum Rotinya apa aja? Rotinya biasanya roti gandum. Oh, tapi seberapa banyak boleh nggak saya makan satu kotak gitu? Tergantung kebutuhan, Pak. Tergantung kebutuhan kita masing-masing. Roti tok atau ada misalnya pakai temennya apa, selai atau Iya, apa? pakai selai biasanya. Yang pasti itu susu pasti akan nggak akan tinggal. Oke, tapi gimana sih caranya menjaga gitu stamina tubuh, apalagi kan Mas Jo ini ternyata luar biasa gitu latihannya, seminggu nggak ada liburnya katanya. Liburnya kapan? Tadi udah sempat ngomong. Sabtu sore dan Minggu sore, Mbak. Sabtu sore, Minggu sore aja. Aja. Oke. Libur apa istirahat itu? Iya, istirahat aja ya. Nah, berarti asupannya yang harus diperhatikan apa tuh? Asupannya yang pasti kan sama seperti yang Ibu Adam tadi jelaskan, ya paling yang penting itu karbohidrat, vitamin dan mineral dan protein itu yang tentunya. Nah, itu yang paling penting karena karbohidrat kan sebagai sumber tenaga sih ya untuk melakukan aktivitas dan berolahraga. Nah, selain roti apa biasanya kalau Mas Jo menunya? Menunya kalau saya sih biasanya kalau nggak nasi, mengganti roti ya nasi. Ada pantangannya? Untuk sementara belum. Untuk sementara belum. Juga Nes, ada pantangan ini Karena semua yang kita dimakan nih. selalu terbakar kembali. Oh, iya, jadi harus diimbangi dengan olahraga. Iya. Jadi selain Asik. untuk itu kan pola hidup sehat itu juga untuk menghindarkan penyakit ya. Benar. Nah, itu apa yang misalnya pola yang seperti apa yang kita makanannya udah sehat tapi mungkin
olahraganya kurang atau misalnya aktivitasnya berlebihan untuk menghindarkan penyakit itu seperti apa? Gaya hidup yang sehat itu kan 80% asupan nutrisinya, 20% olahraganya. Nah, artinya sesudah kita punya pola makan yang baik, yang seimbang nutrisinya, kita juga harus berolahraga. Nah, kalau waktunya sedikit, nggak punya kesempatan untuk olahraga yang macam-macam, jalan kaki 30 menit terus-menerus itu juga sudah dihitung sebagai olahraga gitu. Nah, sekarang juga kan banyak nih perusahaan-perusahaan mendukung acara olahraga misalnya lari gitu ya di kota-kota besar. Nah, ini juga Herbalife juga berkomitmen untuk mempromosikan kegiatan olahraga itu, makanya salah satunya nanti yang di Bali besok ini triathlon Herbalife Yang nanti International akan digelar Triathlon. di bulan Agustus, Iya. yaitu Bali Triathlon ya. Ya, Herbalife Bali International Triathlon. International Oke, Triathlon. itu seperti apa nanti acaranya, Mas? Acaranya yang pastinya berbeda dengan tahun yang sebelumnya karena kita adakan di Sanur, Pantai Mertasari, itu sebagai race sentralnya, di mana triathlon ini menggabungkan 3 cabang olahraga mulai dari berenang, sepeda, dan lari. Aish. Di mana itu nanti kita bagi menjadi 2 kategori, ada Olympic distance dan sprint distance. Oh, oke. Mungkin sudah tahu jarak-jaraknya yang harus ditempuh. Jarak-jaraknya berapa, Mas? Saya dengan aja takut soalnya. Untuk Olympic distance itu berenang 1,5 kilometer Oke. di laut. Kemudian bersepeda 40 kilometer, larinya 10 kilometer. Larinya 10 kilo ya. 10 kilo. Untuk sprint distance-nya itu setengahnya. Berenangnya 500 meter, sepedanya 20 kilo. Kemudian untuk larinya 5 kilo. Itu dibagi menjadi 2 kelas. Ada individu dan tim relay. Biasanya yang pemula itu ngambilnya tim relay. Tim relay. Tim relay itu bisa terdiri dari 2 sampai 3 orang. 2 sampai 3 Satu orang. orang berenang sendiri, terus nanti yang bersepeda sendiri, lari sendiri. Oh, tim. Kalau Mas Jo nanti ikutannya Individu, Mbak. Individu. Kalau Peter nanti ikutannya Kita kan tim. Oh, kita tim ya. Fitness 2, saya 1. Enggak. Marisa kita ajak nanti Oke. satu-satu ya Jadi semuanya. kalau misalnya untuk pemula ini bisa ikut tim relay. Jadi dari 3 berenang, bersepeda dan lari ini bisa bagi-bagi ya. Bener. Berdua bisa. Berdua bisa. Bertiga juga bisa. juga bisa. I see. Tapi apa yang berbeda sih, maksudnya katanya kali ini tempatnya juga jauh lebih enak dipandang dan enak, tidak terlalu terjal gitu katanya. Iya. Yang pastinya berbeda karena tahun kemarin kita adakan di Jimbaran, tahun ini kita adakan di Sanur. Di mana untuk venue-nya sendiri berenangnya view-nya sangat bagus karena kita pakai pantai di mana sudah dikenal sebagai matahari terbit. Oh. Jadi kita startnya pas lagi matahari terbit gitu. Oh gitu. Startnya pas itu, terus juga untuk bersepedanya rutenya sangat mulus karena kita pakai di bypass Sanur. Itu mulus dan flat. Larinya pun sama, lurus dan flat. Di area Sanur kita ngelewatin beberapa desa di Sanur dan di sana nuansa Bali budayanya itu sangat kental. Sih, tapi sekental-kental nuansanya kayaknya kalau saya yang ikutan saya udah nggak bisa ngelihat apapun lagi sih di samping saya. Karena bawaannya ya udah deh cepetan gitu. Jangan sampai ini ya, Nes, kita kecapean jadi kunang-kunang. Semaput. Nah itu jangan sampai kecapean. Tapi kalau Mas Jo sampai saat ini sudah menyiapkannya seperti apa tuh untuk nanti ikutan? Persiapan ke sana sih udah lumayan persiapan sih ya, udah mulai menuju ke sana sih persiapan latihannya. Sehari berarti berapa kali latihannya? Sehari pagi dan sore. Pagi dan sore. Nah, kalau untuk triathlon sendiri itu kan ada 3 cabang. Berarti seperti apa latihannya dan mungkin ada strateginya Kalau untuk menang? strategi, kalau untuk pemula nih ya, kalau untuk pemula yang pasti mental sih harus disiapkan. Iyalah, itu yang paling penting. Yang pertama mental, terus karena kan untuk biasanya banyak bermasalah di renang, karena kan di renang itu kan kita harus berenang di laut, Iya, dan iya, harus iya. melawan arus dan ombak. Oh, itu sulit ya, nggak Itu sulit. seperti berenang di kolam Di kolam renang ya. renang, iya. Tapi kalau untuk profesional strateginya Strateginya paling hanya harus mengetahui venue-nya aja dulu. ininya. Iya. Tapi kalau misalnya kemampuan ini kan ada 3. Berarti Iya. 3-tiganya kita jago atau misalnya kita kita jagonya di lari. Maka Lari kalau kencengin. di strategi sih tergantung lihat saingan kita dulu masing-masing kan. Tapi kalau saya pribadi biasanya saya nge-push-nya di renang. Di renang ya. Wow, saya nge-push-nya di bobo. Boleh nggak bisa ya. Di pos istirahat. Mulai dari supporter dulu. Mulai dari supporter, baiklah. Pokoknya harus ada tuh ya di samping-samping. Tapi katanya juga kalau misalnya triathlon seperti ini, begitu ya Mas Panji, katanya banyak menyedot justru malah wisatawan mancanegara dibanding orang lokal. Iya. Terus sampai saat ini registrasinya kan sudah dibuka. Lebih banyak mana nih?
Kalau lebih banyak Indonesia. Sekitar 80% itu atlet dari Indonesia. Sisanya ada yang dari Australia, USA, kemudian UK, Asia juga banyak, ada yang dari Jepang. Wah. Ya, seperti itu, Korea juga ada. Karena di Indonesia banyak komunitas triathlon juga, jadi banyak juga atlet dari Indonesia yang join. Oh, sudah banyak Iya, sekarang. apalagi kita mengadakan beberapa roadshow di beberapa kota, mulai dari Sungaliat, kemudian Jakarta, terus juga ada Jogja dan Surabaya. Kita ngadain roadshow, gathering, ngumpulin komunitas di sana, ngasih tahu bahwa kita rutenya baru, dan mereka langsung pada saat kita ngadain itu, mereka langsung daftar. Oh. Apalagi kemarin pas waktu kita ngadain tryout di Bali, itu juga banyak yang ikut serta. I see. Kalau mau ikutan berarti sekarang masih bisa nggak? Masih bisa. Masih bisa ya? Masih bisa sampai bulan Agustus. Berarti saya bisa daftarin Peter aja ya, bukan nama saya ya. Saya mau daftar 3 nanti ya, sama Marisa sama Shanas. Oke, Tapi berarti bagaimana masih bisa. nih pendaftaran atau registrasinya bagi yang belum atau berminat nih? Sebenarnya gampang banget karena kita buka registrasinya secara online. Oke. Bisa masuk ke www.balitriathlon.com. Baiklah, di situ ya. Kalau misalnya Anda masih ingin begitu ya untuk untuk mencoba, untuk menjajal gitu sebenarnya. Menguji juga kan? Stamina kita tuh sejauh apa dan kira-kira bisa nggak ya, ini karena tantangan juga seumur hidup gitu. Iya nggak sih Mas Jo? Betul, Mbak. Saya sih cuma mau 1 kali aja nanti gitu ya, 20 tahun lagi mungkin. Tapi nggak usah sendiri juga bisa tim juga. Bisa 2 orang atau 3 tim. orang untuk berbagi ininya, cabangnya juga ya. Betul. Terima kasih banyak Terima kasih. teman-teman dan Terima sukses kasih. untuk acaranya. Terima kasih. Dan selanjutnya kita masih akan kembali dengan informasi dari dunia hiburan. Jangan kemana-mana.